Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Salam jumpa dengan saya Bu Eri. Materi pedagogik bagi calon guru P3K yang harus dikuasai ada 7. 1. Teori belajar. 2. Karakter peserta didik. 3. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. 4. Desain pembelajaran. 5. Dasar komunikasi. 6. Konsep penilaian. 7. Karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik. Salam sehat selalu, salam semangat bagi calon guru P3K. Bersama saya kita akan mengupas tuntas untuk modul belajar mandiri materi pedagogik. Di video kali ini kita akan belajar materi yang pertama, yaitu teori belajar beserta latihan soal dan pembahasannya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Teori belajar yang kita bahas di sini ada 5. 1. Behavioristik. Kata kuncinya adalah perilaku atau tingkah laku. Yang kedua, kognitivistik. Kata kuncinya pengetahuan, persepsi, ataupun pemahaman. Yang ketiga, konstruktivistik. Kata kuncinya konstruksi, membangun atau membentuk. Yang keempat, humanistik. Kata kuncinya memanusiakan manusia. Dan yang kelima adalah sibernetik. Kata kuncinya teknologi dan ilmu informasi yang berkaitan dengan internet. Teori behavioristik merupakan teori belajar tingkah laku atau behaviorisme, di mana memandang belajar itu sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar yaitu stimulus dan balasan dari siswa yaitu respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara stimulus dan respon terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Intinya, menurut teori behavioristik, belajar itu merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon yang sering disebut SR. Aplikasinya menuntut agar peserta didik dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari, dan proses pembelajarannya menekankan pada hasil. Jadi prosesnya tidak difokuskan di sini. Untuk evaluasinya, menurut teori behavioristik ini menuntut satu jawaban yang benar sebagai bukti bahwa peserta didik itu telah menyelesaikan tugas belajarnya. Teori belajar kognitivistik. Struktur kognitif atau skema adalah suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu, pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang, yaitu peserta didik. Teori ini sering disebut sebagai model perseptual. Dalam teori kognitivistik, itu mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Intinya, belajar menurut teori ini merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Dan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Itulah tentang teori kognitivistik. Teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik merupakan belajar untuk menemukan. Learning by discovery is learning to discover. Di kelas, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Intinya, belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri.
Pembentukan pengetahuan adalah oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Peranan guru di sini adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik itu berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran ataupun cara pandang peserta didik dalam belajar. Teori belajar humanistik. Tujuan belajar dalam teori humanistik adalah untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Proses belajar dianggap berhasil jika seorang pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori ini mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Intinya, humanisme adalah teori belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif atau potensi diri. Teori belajar sibernetik. Dalam teori ini, belajar merupakan pengolahan atau pemrosesan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini juga lebih mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Teori ini erat kaitannya dengan internet yang bersifat online. Itulah ulasan singkat tentang teori belajar. Saatnya sekarang kita membahas beberapa soal tentang teori belajar tersebut. 1. Teori belajar ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, yaitu stimulus, dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Apakah behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme, E. Kognitivisme. Kata kunci dari soal ini adalah adanya stimulus dan respon. Jika teman-teman tadi menyimak ulasan tentang teori belajar dan tidak di-skip, maka tentunya teman-teman akan tahu bahwa kata kunci dari behaviorisme itu adalah perubahan tingkah laku karena adanya stimulus dan respon. Teori humanistik kata kuncinya memanusiakan manusia. Sibernetik kaitannya dengan teknologi informasi atau internet. Teori konstruktivisme itu kata kuncinya membangun sebuah konsep, dan kognitivisme adanya perubahan persepsi atau pemahaman. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu behaviorisme. Soal nomor 2. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, E. Kognitivisme. Kata kunci dalam soal ini adalah membuktikan benar tidaknya sebuah dugaan. Perlu teman-teman ketahui, dalam teori belajar sibernetik itu terjadi proses pengolahan atau pemrosesan informasi sesuai perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Jika di humanistik, itu terjadi proses memahami lingkungan dan dirinya sendiri, sehingga peserta didik diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya. Dalam teori behaviorisme,
Dalam teori ini menuntut agar peserta didik itu dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajarinya tadi. Jika di konstruktivisme, diharapkan peserta didik itu dapat menemukan konsep dan membuktikan sebuah dugaan. Jika di kognitivisme, pengetahuan itu dibangun melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Dengan demikian, maka jawaban yang tepat untuk soal itu adalah D. Teori belajar konstruktivisme. Jadi peserta didik diharapkan nanti bisa menemukan sendiri sebuah konsep dan bisa membuktikan sebuah dugaan. Soal nomor 3. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada manusia. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Maka teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik, E. Behavioristik. Kata kunci dari soal ini adalah memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Perlu teman-teman ketahui, dalam teori humanistik, agar belajar itu bermakna bagi peserta didik, maka diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari peserta didik sendiri. Maka dari itu, perilaku belajar dilihat dari sudut pandang pelakunya, yaitu peserta didik, bukan dari pengamatnya, yaitu guru. Jika dalam teori konstruktivisme, guru itu tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Dalam teori kognitivisme, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Jika sibernetik merupakan proses belajar itu memang penting, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Jika di teori behavioristik, perubahan yang dialami siswa, yaitu dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu teori belajar humanistik. Soal nomor 4. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme, E. Humanisme. Kata kunci dalam soal ini adalah belajar dalam jaringan atau online. Dan teman-teman sudah tahu semua bahwa teori belajar yang ada kaitannya dengan internet atau jaringan dan juga online adalah teori belajar yang A, yaitu sibernetik. Soal nomor 5. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik, E. Humanisme. Kata kunci dalam soal ini adalah pengetahuan atau pengalaman, baik yang baru maupun yang lama. Perlu teman-teman ketahui, dalam teori behaviorisme itu merupakan adanya perubahan tingkah laku karena adanya stimulus dan respon. Konstruktivisme itu membangun sebuah konsep atau membuktikan sebuah dugaan. Kognitivisme adanya keterkaitan antara pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik dengan pengetahuan yang akan dimiliki oleh peserta didik, yaitu pengetahuan baru. Sibernetik, teori ini memandang manusia itu sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta.
maka diasumsikan bahwa manusia yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Humanistik adalah teori belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian peserta didik. Makanya dikatakan teori memanusiakan manusia. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu kognitivisme. Soal nomor 6. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Shaping, B. Kesulitan belajar, C. Trial and error, D. Conditioning, E. Konseptualisasi. Perlu teman-teman ketahui, shaping menurut Skinner itu tujuannya untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru atau perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Prinsip yang menurut Skinner itu adalah reinforcement, punishment, shaping, extinction, antecedent, dan perubahan perilaku. Trial and error menurut Thorndike, proses belajar peserta didik untuk melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkannya, serta menghilangkannya apabila dirasa itu tidak sesuai. Conditioning menurut Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Artinya apabila dikombinasikan dengan stimulus berkali-kali, maka stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Konseptualisasi menurut David Cobb, siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda, tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Nah, dari penjelasan ini maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu trial dan error. Soal nomor 7. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Konflik, E. Enaktif. Sebelum menjawab, teman-teman perlu tahu bahwa tahap enaktif itu di tahap ini akan terlibat langsung dalam sebuah pembelajaran, di mana pengetahuan dipelajari secara aktif oleh anak sendiri dengan menggunakan benda-benda konkret atau menjumpai situasi yang nyata. Artinya anak itu bisa memegang, melihat, menggerakkan, dan merasakan benda-benda yang konkret atau nyata tersebut. Tahap ikonik, di mana tahap ini anak tidak lagi melihat suatu benda konkret, melainkan dalam wujud gambar atau ikon-ikon lainnya, di mana anak sudah mampu memanipulasi dengan menggunakan gambaran atau suatu objek. Yang ketiga, tahap simbolik. Artinya setelah sampai pada tahap ini, maka anak sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbolik-simbolik abstrak, entah itu simbol verbal atau lambang-lambang matematika atau lambang abstrak lainnya. Contoh misalkan pada tahap enaktif, anak-anak ditunjukkan melihat langsung bahwa dalam sebuah keranjang itu ada 5 buah jeruk. Jadi nyata, konkret, bahwa di keranjang itu ada 5 buah jeruk. Ketika sudah ada di tahapan ikonik, anak-anak itu sudah bermain dengan gambar atau ikon-ikon. Artinya di situ ada gambar jeruk sebanyak 5. Nah, jadi benda konkretnya tadi, jeruk yang ada di tahap enaktif, diwujudkan dalam gambar. Jadi ada sebuah gambar jeruk sebanyak 5. Lalu ketika masuk ke tahap simbolik, nah 5 tadi, jeruk yang ada 5 tadi tidak digambar lagi, tidak ada gambar jeruk sebanyak 5 lagi, tapi sudah dalam bentuk simbol, yaitu simbolnya angka 5. Ada 5 buah jeruk, jadi tidak ada gambarnya buah. Itulah tahapan-tahapan
dalam memahami objek-objek menurut Brunner. Maka jawaban yang tepat, karena itu melalui gambar dan visualisasi verbal, maka jawaban yang tepat adalah B, ikonik. Soal nomor 8. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar praktis, B. Belajar konsep, C. Belajar teknis, D. Belajar aktif, E. Belajar emansipatoris. Ingat, yang ditanyakan adalah yang kecuali, berarti tipe belajar yang bukan menurut Habermas. Sebelum menjawab, perlu teman-teman ketahui bahwa tipe belajar menurut Habermas itu ada 3. Yang pertama, belajar teknis, yang dimaksud adalah belajar bagaimana seseorang itu dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Itu belajar teknis. Yang kedua, belajar praktis, practical learning, adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan baik. Yang ketiga, belajar emansipatoris, yaitu belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Jadi tipe belajar menurut Habermas itu ada 3, belajar teknis, praktis, dan belajar emansipatoris. Nah, yang bukan adalah D, yaitu belajar aktif. Soal nomor 9. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, E. Sibernetik. Kata kunci dalam soal ini adalah guru mengarahkan supaya peserta didik mampu menguasai dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Artinya diharapkan anak-anak itu berpikir kritis, mandiri, inovatif, dan berpikir tingkat tinggi, sehingga nantinya bisa mengkomunikasikannya dengan lancar. Sedangkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Jelas di sini pembelajarannya berbasis C, yaitu konstruktivisme. Anak-anak diarahkan untuk bisa membangun sebuah konsep. Nomor 10. Piaget adalah tokoh perkembangan kognitif anak. Beliau mengelompokkan perkembangan kognitif dalam tahap-tahap sebagai berikut, kecuali A. Tahap sensori motorik, B. Tahap pra-operasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal, D. konvensional moral reasoning. Sebelum menjawab, perlu teman-teman ketahui bahwa tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget itu ada 4. 1. Sensori motorik untuk anak usia 0-2 tahun. Kemudian pra-operasional 2-7 atau 8 tahun. 3. Operasional konkret 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal untuk usia 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Di sini cirinya anak-anak sudah bisa membuat hipotesis, abstrak, berpikir deduktif dan induktif, logis dan probabilistik. Maka jawaban yang tepat adalah D, yaitu kecuali konvensional moral reasoning. Demikianlah ulasan singkat tentang teori belajar dan beberapa contoh soal dan pembahasannya. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan tetap semangat, tetap berjuang demi kesuksesan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.